Kepala bagian ngomong kayak gini, guys. Hai, aku Ira Dikara. Pak, Bapak bilang produksi sarjana gizi itu terbatas. Saya mau nanya, Pak. Bapak pegang datanya nggak? Atau cuma sekedar feeling aja tuh ngomong kayak gitu tuh? Karena kalau bicara profesi, ya kita bicara ilmu dan kompetensi. Dan definisi ahli gizi ya lulusan gizi, titik, no debat. Jurusan Kesmas memang ada mata kuliah gizi, teknologi pangan ada materi gizi, pengolahan makanan ada materi gizi. Tapi mereka bukan ahli gizi. Sama halnya kayak Satpam BCA, mereka paham keamanan, paham tata tertib, bisa mengayomi masyarakat, tapi mereka bukan polisi. Pak Ogah ngerti tuh peraturan lalu lintas, tapi mereka bukan polisi lalu lintas. Analoginya simpel, Pak. Soalnya kalau saya pakai analogi pilot, dokter, advokat, kayaknya Bapak juga nggak nyampe kali ya. Kalau mau nambah tenaga, misalnya SPPG nih udah punya ketua SPPG, ada ahli gizi, ada akuntan, lalu BGN mau nambah sanitarian, QA/QC, teknisi atau apapun itu, silahkan kita dukung. Kan malah meringankan pekerjaan. Tapi kalau sampai menggantikan atau membuka posisi ahli gizi untuk lulusan non-gizi, itu ya mohon maaf, Pak. Itu bukan solusi. Itu namanya meremehkan profesi. Karena kalau logika Bapak asal belajar gizi boleh jadi ahli gizi, ya besok saya belajar buku kupu-kupu malam. Boleh dong saya ngaku ahli serangga, kan kupu-kupu juga serangga. Atau karena aku pas kuliah belajar mata kuliah psikologi, berarti saya boleh dong buka praktek jadi psikolog. Kan nggak kayak gitu ya, Pak ya. Jadi jangan dipaksa logika yang nggak ada logikanya. Sekarang masalah data, Bapak bilang produksi sarjana gizi terbatas ya. Saya tampilin datanya, ini data dari Kemenkes nih, gratis, biar jelas nih ya. Per 2022 ada 216 program studi gizi di Indonesia. Ada 45 prodi gizi D3, 24 prodi gizi D4, 138 prodi gizi S1, 9 program studi profesi dietitian. Ngerti nggak dietitian itu apa? Badan Gizi Nasional loh. Harusnya ngerti kan apa itu dietitian? Kan kemarin itu mbak-mbak yang diomong arogan, sombong, itu tuh mbak-mbak dietitian. Ngabdiin diri loh buat negeri ini di MBG. Sebelumnya dia udah ngabdiin diri tuh di Nusantara Sehat. Kenalan deh, ahli gizi hebat itu, Pak. Balik ke data deh. Jumlah mahasiswa gizi, Pak. Tahun 2021 ada 10.240 mahasiswa baru dari jurusan gizi. Kalau yang S1 atau D4 berarti sekarang udah semester 9. Sebagian besar udah lulus tahun ini. Kalau yang D3 berarti malah udah lulus tahun kemarin, Pak. Terus tahun 2022 itu ada 10.945 mahasiswa baru jurusan gizi. Sekarang ini berarti mereka semester 7. Tinggal nunggu waktu lulus. Ya mungkin udah ada beberapa yang lulus. Nah, proyeksi lulusan program studi gizi saat ini tahun 2025 itu di angka 7.000 lulusan dalam 1 tahunnya. Jadi saya bingung, Pak. Yang langka itu ahli gizinya atau ahli gizi yang mau masuk MBG yang langka? Beda loh, Pak. Tolong beda ini tuh. Dan Bapak ini ngomong kelangkaan tapi datanya nggak pernah dibuka ke publik. Kayak mana gitu loh. Lagi pula kalau sampai beneran langka, ini nentuin target jumlah dapur MBG yang ditargetkan sampai 20.000 itu tuh dasarnya apa? Basis datanya tuh apa? Feeling. Harusnya kan nggak gitu ya. Ini tuh program nasional, program prioritas. Harusnya dipikirin sumber daya yang dipunya, sumber daya manusianya tuh ada berapa, tentuin targetnya atas dasar itu. Contoh aja ya, biar gampang nih. Kalau saya pemilik maskapai, mau nambah armada jadi 100 pesawat, ya saya harus cek ada berapa pilot yang tersedia, berapa pilot yang akan lulus tahun depan, berapa yang nggak aktif, berapa yang bisa saya rekrut. Bukan tiba-tiba saya bilang pilot langka, udah deh supir bus aja suruh nyetir pesawat, kan sama-sama belajar nyetir. Nggak gitu loh konsepnya. Kalau bener sampai kelangkaan, berarti perencanaan MBG nggak matang. Dan masa solusinya malah ngerusak profesi orang? Nggak gitulah. Pokoknya ya Pak ya, aku nggak mau tahu. Anjay, nggak mau tahu ya. Yang penting, MBG ini wajib melibatkan ahli gizi yang beneran ahli gizi, yaitu lulusan jurusan gizi, titik. Jurusan Kesmas bukan ahli gizi, Tekpang bukan ahli gizi, pengolahan makanan bukan ahli gizi, Boga, farmasi, K3, bidan, kimia pangan, pengawasan mutu, semuanya yang bukan gizi, ya bukan ahli gizi. Jangan dipaksa jadi sama karena memang beda. Terima kasih.